Aduh, Cup. Beliin obat dong nih, dengkul gue sakit, Cup. Di warung situ aja tuh, pengkolan. Ya. Sahabat Premier. Apa kabar sahabat Premier? Dengkul saya lagi sakit nih, udah berapa hari? Udah kali 4 hari. Kebanyakan makan itu, makan emping. Ngomong-ngomong obat warung nih ya, kita mesti nanya seseorang nih yang ahli. Soalnya obat warung takutnya berbahaya. Mau beli di apotik kadang jauh atau biayanya mahal. Oke lah, kita datangkan orang tersebut ya. Hai dokter, halo. apa kabar? Baik. Nggak mabok obat kan? Enggak dong. Enggak ya. Kita kenalkan dulu nih sahabat Premier, Dokter Ferry Ferdian Nugraha, spesialis farmakologi klinik. Iya, betul. Jadi ngurusinnya obat ya, Dok? Iya, tiap hari. Tiap hari ketemunya sama obat ya? Iya. Oke. Dokter, nih aku banyak pertanyaan nih, Dok ya, dari sahabat-sahabat Premier juga, terutama pribadi. Kadang nih kita kan, Dok, kalau misalnya pusing sedikit, diare, atau misalnya sakit dengkul, kita kadang konsumsi obat dari warung. Sebenarnya apa sih, Dok, yang bedain nih antara obat warung sama obat apotik, Dok? Apa sih yang boleh kita beli di warung dan apa yang kita beli di apotik? Gimana, Dok, ceritain? Jadi yang sakit yang mana nih, Boge? Ya semuanya, ya kadang cuma dompet juga kan. Kalau dompet mah obatnya ke ATM, Dok. Jadi kok beli obatnya ke warung, Boge? Ya kadang kan gimana ya, Dok? Jauh, kalau apotik kita mesti jalan jauh, kalau warung kan deket tuh depan Obatnya ke rumah. Premier Bintaro dong, Boge. Oh, Premier. Nah, itu apalagi, Dok. Gimana nih, Dok, caranya kita biar Iya. tahu bahaya enggaknya nih kita minum obat warung nih, Dok? Istilah obat warung ini yang memang agak kita perlu luruskan mungkin ya. Sebenarnya sampai detik ini sih belum ada istilah obat warung. Oh, gitu. Karena di warung harusnya nggak boleh jual obat. Betul, setuju, Kan benar. biasa kita beli obat di apotik, Bu. Iya, atau Jadi, paling banter itu, Dok, toko-toko obat gitu tuh, Dok. iya, ya mungkin istilahnya kali Boge ya. iya. Jadi kalau obat warung itu mungkin obat yang dimaksud obat bebas kali Ibu ya. Betul, betul. Jadi memang masih bisa boleh dijual di luar apotik mungkin ya, karena bisa di swalayan-swalayan ya. Mungkin tuh obat yang kategorinya maksudnya obat bebas, Bu. Obat bebas tuh ada logonya atau apanya gitu, Dok, penandanya? Jadi yang biasanya sih kita kalau lihat tuh di obat itu ada logonya warna bulatan dot hijau. Oh, Nah, bulatan warna hijau. iya. Itu berarti bebas Itu ya, obat bisa dibeli. bebas. Nah, nanti ada istilah lagi obat bebas terbatas seperti obat-obat flu gitu ya. Oh, obat flu juga masih ada tuh, Dok. di Iya, sering kita jumpa di supermarket. mana-mana bisa kan. Iya. Ya, tetapi bagaimanapun juga tetap harus hati-hati. Betul. Apalagi kalau kita beli di warung-warung, ya tentu kita harus cek juga apakah kondisinya baik atau tidak. Ya. Oh iya, sama expirednya ya, Dok, ya Iya, harus dilihat ya, Dok. tentu. Tapi juga pernah nih, Dok, tetangga saya beli tuh kayak obatnya di plastik, tapi nggak ada bungkusnya, jadi cuma kayak butiran-butiran gitu. Nah, itu gimana dia. tuh, Dok? Nah, itu dia yang mungkin saya perlu kasih perhatian. Jadi memang masih banyak nih di luaran kadang-kadang kita temukan obat-obat yang atau mungkin oknum lah ya, Oknum ya, Dok, kita ya. ngomong ya, menjual obat-obatan yang mungkin mereka meracik sendiri. Oh gitu. Meracik sendiri dengan kandungan obat yang mungkin menurut saya tidak rasional. Malah berbahaya ya, Malah Dok? berbahaya, misalkan kayak buat sakit lutut. Banyak Nah, iya tuh. nih, saya sakit lutut nih. Makanya jangan sembarangan. Oh, gitu, Bagusan Dok. berobat dulu ke dokter, tanya Betul, dulu betul. supaya diagnosanya tegak dulu. Ya Jadi toh? kita biar tahu obatnya yang bener apa gitu ya, Dok, karena ya. di dalam obat yang sudah tidak ada bungkusnya kita nggak tahu juga kualitas obatnya, apakah Oke, obatnya sudah expired expired atau atau belum. belum. Oh, gitu. Terus kandungan obatnya apa kita nggak tahu. Obat apa yang dimasukin? Iya, Ya kalau ampun. dalam satu kantong ada 5 macam obat, bayangkan 5 macam obat itu kandungannya apa saja. Iya benar. Cuma soalnya kadang ditulisnya gini doang nih, Dok. Obat rematik, obat demam, kayak gitu doang, Dok, ditulisnya di plastiknya Iya, itu. maka daripada itu ya itu ibu harus hati-hati karena di dalamnya itu tentu ada macam-macam jenis obat, Iya, yang dimana semua jenis obat tuh punya efek samping. Masing-masing ya, Dok, ya. Iya, jadi kan kita nggak tahu Iya benar. apa ibu Oga ada alergi terhadap Betul, salah satu betul. jenis Salah satu obatnya. jenis obatnya itu ya, Dok. Jadi ibu nggak bisa menghindari kalau harus menelan 5 macam obat tersebut. Iya benar. Soalnya kalau misalnya kita nonton 5 macam yang bikin alergi apa kita nggak ngerti ya, Dok, Iya, ya. apalagi juga dosisnya. Iya benar. Belum tentu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Betul. Atau ada lagi obat yang ternyata di dalamnya punya mekanisme kerja yang sama. Oh, jadi percuma, jadi Percuma. overdosis ya, Jadi Dok, yang ya. ada efek sampingnya yang ibu dapatkan, bukan
keuntungannya. Bisa jadi tuh dok, jadinya kan obatnya double. Jadi kalau minum itu sekali udah sembuh, saya udah bisa lari-larian. Iya, memang Dengkulnya betul. udah langsung sembuh gitu dok. Betul. Memang untuk mungkin biasa ini masuk-masukan tuh ada obat-obat yang cukup termasuk obat-obat keras yang mungkin harus diresepkan sebenarnya oleh dokter. Sebenarnya ya dok ya, oke. Tetapi oleh oknum tersebut dimasukkan ke dalamnya dengan dosis yang berlebihan, dengan jumlah yang berlebihan. Ya mungkin ibu menggunakan memang ada efeknya, tetapi kalau itu digunakan dalam jangka panjang, nah itu yang mungkin memunculkan efek samping yang berbahaya. Nah, efek sampingnya apa sih dok? Kira-kira ini dok yang memang sering terjadi atau banyak ditemukan nih dok gara-gara obat yang kita nggak jelas namanya dan expire atau bagaimananya itu tuh dok? Iya, kita juga nggak bisa tahu isi obatnya apa. Betul. Nah, yang terutama. Tapi kalau biasanya kalau obat-obat penahan sakit seperti itu yang dimasukkan ke dalamnya, yaitu biasanya efek sampingnya adalah mengiritasi lambung. Oh, jadi sakit ulu hati. Mengiritasi lambung atau paling bahaya lagi kalau sampai digunakan jangka panjang karena memang dinyatakan dirasa bermanfaat Iya, ya. dirasa enakan gitu. Tapi dikonsumsi terus-menerus. Akhirnya bisa saja terjadi kerusakan pada fungsi ginjalnya. Oh, bisa ke hati juga nggak ya dok? Bisa. Karena dua organ yang membantu metabolisme kita atau membantu kita Mengeluarkan racun ataupun menyaring sisa-sisa produksi obat tersebut untuk dibuang keluar tubuh itu kan lewat dua fungsi organ tersebut, ginjal dan hati. Nah itu yang risiko Bu. Banyak baik itu obat-obatan yang dijual itu yang dikonsumsi jangka panjang, banyak temuan pasien-pasien yang kerusakan hati masuk ke rumah sakit, livernya rusak. Akhirnya ginjalnya rusak, akhirnya harus ujung-ujungnya cuci darah. Oh iya, kalau yang sakit hati karena putus cinta mah enggak ya dok? Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu aman. Itu obatnya beda. Itu obatnya harus di jalan-jalan ya dok. Itu obatnya beda. Berarti efek sampingnya satu bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal dan hati kalau tidak bisa atau misalnya digunakan dalam waktu lama dan nggak jelas tuh isi obatnya apa gitu ya dok. Apalagi pada pasien-pasien yang alergi. Iya benar. Terutama pasien-pasien yang alergi, pasien-pasien yang usia lanjut. Kasian loh. Terus apalagi anak-anak. Hati-hati. Anak-anak usia lanjut, ibu hamil, ibu menyusui. Tuh, sahabat Premier, itu yang hati-hati paling ya dok ya. penting, harus hati-hati. Karena ibu menyusui, ibu hamil itu juga kadang-kadang loss ya, bisa aja sakit kaki Betul. Nah, tapi suatu itu dimakankan obat tersebut, tapi obat tersebut ternyata punya efek yang membahayakan janin. Bukankah itu berisiko fatal? Berisiko fatal, malah jangka panjang ya. Iya. Tuh, jadi kadang ya dok, kita pengen ngirit tenaga, pengen ngirit waktu, pengen ngirit duit, beli obat warung tapi malah efeknya nggak baik ya dok. Tentu harus perhatian. Ngeri juga ya dok, berarti kita harus obat tuh benar-benar karena kan masuk ke badan kita bisa terjadi apapun gitu ya dok. Obat mau sebagaimanapun ringan, nggak ada istilah obat keras, obat ringan kalau menurut saya sih ya. Semua obat punya efek samping yang harus kita waspadai. Iya, punya efek samping. Jadi kita harus pintar-pintar menggunakannya dan harus tepat. Betul. Gitu. Jadi semua berisiko ya berisiko, Bu. Ya, jadi jangan. Aku jadi, Cup, nggak jadi obatnya Cup. Nggak mau ke Premier aja mau berobat kita. Dokter Andito kayak dokter Aji kayak dia diperiksa nih lutut. Dokter, sekarang gini dok, dokter boleh kasih saran sama sahabat Premier mengenai obat ini sendiri dok. Jadi sahabat Premier juga lebih jelas, lebih waspada dan lebih tahulah apa yang harus dilakukan kalau sakit. Silahkan dokter. Iya, baik sahabat Premier sekalian. Prinsipnya adalah obat yang harus kita gunakan adalah obat yang berkualitas baik. Satu. Kedua, harus terdaftar di BPOM. Itu jelas itu penting. Ya, betul. Kenapa? Karena banyak sekali obat-obat Ibu yang masuk tanpa lulus uji dari BPOM. Jadi kalau itu digunakan mungkin belum dicek oleh teman-teman kita di BPOM khasiatnya, efektivitasnya atau efek samping atau hal-hal berbahaya lainnya belum tahu tuh. Jadi teman-teman harus yakinkan itu. Kedua, lihat expirednya. Lihat kemasannya harus baik. Jangan udah coklat-coklat ya. Betul. Takutnya itu kita, apalagi kalau yang expirednya sudah nggak kedeteksi. Betul, yang udah nggak kelihatan tanggalnya ya dok. Terus jangan pernah belilah di tempat yang seharusnya. Yang lebih baik adalah teman-teman beli di apotik ya. Karena ada seleksinya.
di situ ya. Ada dicek juga. Ada dicek juga. Expired segala macam ya, Dok. Kayak kami di Rumah Sakit Premier Bintaro kan salah satunya kalau di rumah sakit di tempat saya bekerja kan selalu kita mengecek. Iya, betul. Untuk obat-obat yang masuk di rumah sakit kami selalu kami cek kualitasnya, betul, terutama kualitas keamanan. Sumbernya dari mana, pabriknya bagaimana. Betul. Nah, itu selalu kita jaga. Iya, Makanya mutunya akan jamin. Oke, dokter terima kasih. Tuh sahabat Premier, kualitas expired, jangan yang udah plastiknya coklat-coklat ya, supaya sahabat Premier juga sehat, terjaga. Dokter, terima kasih banyak ya ngobrol kita kali ini. Semoga dokter selalu sehat. Mainan sama obatnya jangan banyak-banyak untuk mabuk sama obat. Oke, sahabat Premier, sampai ketemu lagi di masa yang akan datang. Dah. Sampai jumpa.